Ya, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, baik yang ada di rumah Tuhan ini maupun yang ada di rumah-rumah. Kita bersyukur pagi ini dapat beribadah kembali kepada Tuhan. Mungkin saudara yang tidak dapat mengikuti melalui live streaming di rumah bisa juga ambil kesempatan datang di gereja ya, tapi tentu tidak boleh banyak-banyak ukuran berkumpul. Nah, kami bersyukur kalau kita boleh mempersiapkan diri untuk memuji, memuliakan nama Tuhan dan mendengar firman Tuhan. Hari-hari ini kita mempersiapkan Paskah. Hari Jumat nanti kita sudah merayakan kematian Tuhan, satu peristiwa yang sangat penting. Tapi tahun ini kayaknya kita agak prihatin, tetapi sebenarnya kita juga bersyukur. Sebab apa? Melalui keadaan seperti ini, keluarga bisa berkumpul bersama-sama untuk merayakan Paskah ya. Saya pagi ini akan berbicara juga tentang Paskah. Hari Raya Israel itu terdiri dari 3 hari raya besar. 3 hari raya ini dibagi menjadi 7 ya. Jadi hari raya pertama itu Paskah, itu keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Kemudian Pentakosta dan hari raya Pondok Daun. Hari raya Paskah itu dibagi lagi menjadi 3 ya, itu Paskah sendiri, roti tidak beragi, dan kemudian itu hari buah sulung, hari raya buah sulung. Pentakosta sendiri, kemudian Pondok Daun itu juga dibagi menjadi 3 sehingga menjadi 7 hari raya ya. Pondok Daun itu dibagi menjadi 3, yaitu Bunyi Nafiri atau Serune atau Sangkakala, itu sama saja semua. Kemudian hari Gerak-Gerak Besar atau hari pendamaian, dan hari raya Pondok Daun sendiri. Pagi ini saya akan berbicara tentang Paskah itu, tapi ada 3 bahagian. Paskah ini 3 bahagian. Tadi saya sudah katakan bahwa Paskah itu sendiri, kemudian hari raya roti tidak beragi dan buah sulung. Pagi ini saya akan bagi 2 tentang Paskah. Kemudian nanti sore bagian yang keduanya, Jumat nanti kita lihat tentang roti tidak beragi, dan kebangkitan hari Minggu kita rayakan nanti dengan khotbah buah sulung. Jadi saya sudah bagi menjadi 3 bagian, hari ini 2 menjadi 1 ya. Nah, Paskah tadinya itu bangsa Israel rayakan di bulan ke-7 sebenarnya. Kemudian menjadi bulan pertama. Jadi dari bulan Abib menjadi bulan Nisan ya. Bapak Ibu Saudara, perjalanan keselamatan bangsa Israel atau keluarnya bangsa Israel dari Mesir itu ya dimulai dengan kesempurnaan hari yang ke-7, bulan yang ke-7 menjadi bulan pertama ya. Sejak firman itu dikukuhkan, segala jadwal kegiatan dari bangsa Israel ya, hidup sebagai bangsa yang tadinya dijajah ya atau ditindas, sekarang mereka berubah ya. Jadi Abib bukan lagi bulan ke-7, tapi Abib bulan ke-7 itu bulan yang sempurna, menjadi bulan pertama penentu ya. Jadi langkah awal bangsa Israel memulai era baru dari 400 tahun dijajah. 430 tahun mereka di Mesir. Pada zaman Yusuf belum dijajah, tetapi setelah 400 tahun dijajah, mereka keluar melalui Paskah ini. Nah, Keluaran pasal 12 ayat 1 dan 2 itu ayat Paskah ini sendiri. Coba kita lihat Keluaran pasal 12 ayat 1 dan 2. Begini bunyi ayat ini.
Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, bulan ini akan menjadi permulaan segala bulan bagimu, yaitu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Bapak Ibu Saudara, tadinya bulan ini memang bulan ke-7 saya sudah katakan menjadi bulan yang pertama. Ya, jadi tahun baru buat bangsa Israel. Kehidupan baru yang akan mereka alami, saudara. Buat kita, saya berbicara tentang perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama tidak bisa dipisahkan dengan perjanjian baru. Disitulah kedahsyatan dari Alkitab kita. Ya, dari perjanjian lama itu dia bicara klop semua dengan perjanjian baru. Itu yang membuat iman kita semakin kuat terhadap kitab Alkitab sebagai firman Allah. Alkitab perjanjian lama dan perjanjian baru nggak bisa dipisahkan dan nggak bisa dibuang itu perjanjian lama. Dari sana kita bisa belajar lebih dahsyat lagi tentang hal-hal yang perjanjian baru. Buat perjanjian baru kita itu di Yohanes pasal 3 ayatnya yang ketiga, kehidupan baru, lahir baru. Ya, Yohanes pasal 3 ayat 3, coba tampilkan ayat itu. Yohanes pasal 3 ayat 3 itu kelahiran baru buat kita. Ya. Dan Yohanes 3 ayat 3. Oh ya, kalau ya, Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Bapak, Ibu, Saudara, kehidupan kita sebagai orang Kristen dimulai dengan pertobatan. Pertobatan, setelah bertobat baru kita lahir baru. Tanpa kelahiran baru, tanpa ada satu perubahan, tanpa ada pertobatan, kita sia-sia ikut Tuhan. Enggak mungkin. Ya, sebab tidak akan melihat kerajaan Allah. Banyak orang menyebut diri Kristen, KTP Kristen, kehidupan datang ke gereja, tetapi kalau tidak bertobat, kalau tidak lahir baru, nggak bisa. Masih tetap ada di Mesir, ya, akan tetap ada di dalam penjara atau di dalam pengaruh dosa, ya, penjajahan dosa. Mereka yang belum bertobat, mereka akan tetap masih ada di dalam tekanan-tekanan dosa, dan dosa inilah yang upahnya maut, Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, pertama-tama harus ada pertobatan. Memang dengar firman Tuhan baru kita bertobat, dan dalam pertobatan ini melahirkan kelahiran baru, hidup baru. Ya, tanpa pertobatan maka kita tidak bisa melihat kerajaan Allah karena tidak mengalami kelahiran baru. Itu sebabnya sering kita katakan bahwa orang yang lahir satu kali dia akan mati dua kali, masuk neraka. Yang lahir dua kali dia mati satu kali, hanya kematian tubuh, tapi masuk surga. Yang itu yang pertama. Yang kedua itu pemilihan. Ayat Keluaran tadi pasal yang ke-12 ayat 3 sampai 5. Keluaran pasal 12 ayat 3 sampai 5. Kita lihat Keluaran 12 ayat 3 sampai 5. Tetapi tidak dapat, Keluaran 12. Katakanlah kepada segenap jemaat Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Ayat selanjutnya, tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa tentang anak domba itu. Kamu
buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Ayat 5, anak domba itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Bapak Ibu Saudara, pemilihan domba yang domba ini diambil kemudian disimpan pada hari yang ke-10 sampai hari yang ke-14 baru disembelih. Jadi dia disimpan selama 4 hari. Ini berbicara juga tentang 4000 tahun Yesus disimpan sebelum dia menyatakan diri setelah akhir zaman, Bapak Ibu Saudara. Jadi Yesus diseleksi, dipilih domba jantan ya, berumur setahun. Kalau secara umur Yesus 30 tahun itu sama dengan umur usia domba setahun, muda-mudanya begitu ya. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Yesus menjadi dipilih, dan saudara dan saya juga akan dipersatukan dengan Yesus, dipilih ya. Di dalam Efesus 1 ayat 4 dan 5, di dalam Yesus saudara dan saya, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Efesus pasalnya yang pertama ayat 4 dan 5. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan memilih kita bahkan sebelum dunia dijadikan. Luar biasa kalau saudara dan saya bisa menjadi orang-orang yang dipilih Allah. Bukan karena kita baik, bukan karena kita hebat, tapi Allah memilih kita pada saat kita masih berdosa sekalipun. Walaupun kita dalam keadaan yang jahat, tetapi Allah bisa memilih kita. Itu anugerah. Itu sebabnya keselamatan itu merupakan kasih karunia. Keselamatan itu merupakan anugerah. Kalau Tuhan memilih saudara dan saya, itu anugerah. Dan Tuhan pilih sebelum dunia dijadikan ya. Dalam kasih Ia menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya ya. Jadi kalau dalam ayat 4-nya dia katakan dia pilih, kemudian dalam ayat 5 dalam kasih Ia menentukan kita dalam Kristus menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaannya. Luar biasa, dipilih untuk menjadi anak-anak Tuhan. Saudara, kita harus menghargai pilihan Tuhan, kasih karunia, anugerah Tuhan yang bisa menjadikan saudara dan saya anak-anak Allah. Di dalam HP saya diceritakan ada seorang yang tua, kemudian saudara dia masuk ke rumah sakit. Waktu dia masuk ke rumah sakit, dia umurnya 90 tahun lebih. Nah, waktu dia harus bayar, saudara, tidak terlalu mahal sebenarnya, tapi waktu dia bayar dia menangis. Dia menangis, lantas dokternya bilang, kenapa Bapak menangis? Apa nggak bisa bayar? Apa saya harus apa? Oh enggak, bukan, dia bilang begitu. Kenapa? Saya menangis karena umur saya sekian tahun, ya. Begitu saya lama hidup, tapi saya tidak pernah bersyukur kepada Tuhan. Saya hanya beberapa waktu saja, selang ini saja saya harus bayar sekian, dia bilang begitu. Kalau saya bayar, dia bilang gitu, berapa yang saya harus bayar? Kemurahan Tuhan, kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Saya hidup sekian lama tapi saya tidak pernah bersyukur, dia bilang, saudara. Sekarang saya merenungkan betapa berdosanya kesalahan saya. Sampai dokternya juga ikut menangis bersama-sama, saudara. Sebab dia menyadari selama ini dia merasa bahwa wah hebat. Tapi saudara, setelah dia menyadari bahwa dia akan mati kalau tidak berobat, saudara, setelah bayar selangnya saja, saudara, dia merasa bahwa itu luar biasa. Jadi kita perlu menyadari kasih karunia Tuhan yang sudah dinyatakan dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, hargai pemilihan Tuhan, kasih Tuhan. Yang ketiga, pengganti. Ya, Keluaran 12 ayat 4. Ayat 4. Keluaran pasal 12 ayat 4. Ya, ambil seekor domba, ya, untuk keluarga. Kembali sama dengan ayat tadi, ya. Jadi di rumah tangga kita kalau terlalu kecil, ya, ambil bersama dengan tetangga. Nah, saudara, dia menggantikan
hukuman yang seharusnya kepada kita dan keluarga-keluarga kita, ya. 1 Petrus 2 dalam perjanjian baru kita lihat 1 Petrus 2 ayat 24 dan 25, ya. Ia telah memikul dosa kita, ya. 1 Petrus 2 ayat 24 25. Ia telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya, ya. Saudara, Yesus menjelma menjadi manusia supaya manusia yang berdosa, dalam keadaan tubuh manusia berdosa, dia menggantikan hukuman, ya. Jadi dan datanglah kepadanya, ya, bukan itu. 1 Petrus 2 ayat 24 25. Jadi Yesus telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Bapak Ibu Saudara, pengganti yang menggantikan dosa dan kesalahan saudara dan saya itu luar biasa, ya. Apa yang dia terima di atas kayu salib itu sebenarnya adalah sesuatu yang seharusnya kita alami. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka terkutuk, saudara. Mereka mengalami sakit penyakit dan akhirnya mengalami kematian. Dan itu juga yang dialami oleh Tuhan Yesus. Bahkan ya saudara mengalami luka-luka, cambukan-cambukan, sehingga dikatakan tadi oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh, ya. Kita dulu sesat seperti domba. Setelah Adam dan Hawa ya jatuh dalam dosa, mereka tersesat. Mereka sebenarnya mati secara rohani, ya. Tapi saudara, karena Tuhan cari dia, Adam, di mana engkau? Akhirnya saudara, Tuhan sediakan pakaian kulit. Ada pakaian yang mereka sediakan dari daun-daun pohon ara. Itu berbicara tentang usaha-usaha manusia untuk keselamatan. Tapi Tuhan tidak mau, harus sediakan korban. Itulah Yesus, gambaran di dalam perjanjian baru. Dan saudara, Yesus menggantikan segala dosa-dosa dan kesalahan kita. Dan Tuhan mau supaya keluarga kita, bahkan tetangga kita. Tadi kalau tidak cukup, ambil tetangga-tetangga. Keselamatan itu untuk seisi rumah tangga. Kalau ada di antara keluarga kita yang belum percaya, bawa kepada Tuhan, ikut dalam perkumpulan. Terlebih pada saat kesempatan seperti ini adalah kesempatan yang indah, mengajak untuk keluarga datang berkumpul, berbakti bersama-sama melalui HP, ya. Mungkin ada beberapa HP, lihat sendiri-sendiri bisa, atau bersama juga bisa. Pakai ada pengeras suara kalau ada, bisa ditambahkan supaya lebih jelas lagi di rumah. Mungkin bisa dipasang ada lebih pengeras suara, speaker begitu, ya. Jadi bisa bergabung bersama-sama dengan keluarga, sama anak-anak, semua orang tua, yang tua sekalipun bersama-sama. Ada kesempatan yang indah buat kita, dan Tuhan mau supaya kita ikut di dalam ibadah itu bersama-sama, ya. Dulu memang kita sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Allah kita, Tuhan Yesus Kristus, menjadi pemelihara jiwa kita. Kalau kematiannya di atas kayu salib menggantikan dosa-dosa dan kesalahan kita, bahkan bilur-bilurnya menjadi pengganti penyakit-penyakit kita. Kalau ada yang sakit, saudara percaya, bilur-bilur Yesus menyembuhkan, ya. Dan mahkota duri yang dia pakai itu menggantikan kutuk yang seharusnya diterima oleh umat manusia. Dan kematiannya supaya Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian boleh hidup dalam satu kehidupan yang kekal, ya. Yang keempat saya bagi menjadi 7, dan yang keempat ini terakhir. Nanti sore akan dilanjutkan yang kelima dan keenam serta yang ketujuh. Yang keempat ini penebusan. Keluaran pasal 12 ayat 3, ya, ada tanda di rumah-rumah, darah itu dipercik di atas rumah-rumah, jenang dan ambang pintu. Jenang dan ambang itu membentuk salib, ya.
Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Terus lanjut. Tetapi jika rumah tangga, ayat 13 bukan ayat 3. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Ya, Bapak Ibu Saudara, ada penebusan melalui pengorbanan darah itu tadi. Darah yang dipercik di ambang dan jenang pintu membuat semua yang ada di dalam rumah itu aman dalam lindungan Tuhan. Ya, aman dari tulah. Sebenarnya, ya, Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel sudah diisolasi waktu mereka ada di Mesir, ya. Jadi mereka diisolasi karena mereka tidak tinggal bersama-sama dengan bangsa Israel, ya. Saudara, waktu tulah-tulah itu datang, mereka tidak mengalami tulah. Ada 10 tulah. Air jadi darah, katak, tuma, tabuan, ya, sampar, belalang, ya, hujan, belalang, hujan, begea, belalang, ada karena air jadi darah, katak, nyamuk, lalat, sampar, hujan es, begea, belalang, gelang gulita, ya. Jadi ada 10 tulah ini yang datang ke Mesir, tapi bangsa Israel mereka tidak kena tulah itu karena Tuhan sudah isolasi mereka, ya. Tuhan ditempatkan di tempat berbeda dengan bangsa Mesir. Nah, itu sebabnya bangsa Israel kena hukuman. Tapi saudara, 9 tulah yang sudah dicurahkan oleh Tuhan kepada Mesir itu belum bisa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, dari perbudakan. Jadi tulah-tulah itu masih belum bisa membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Tapi setelah pengorbanan domba pengganti ini, ya, setelah pengganti ini memberikan penebusan kepada mereka, saudara, pasang di jenang dan ambang pintu, berbicara tentang salib dalam perjanjian baru. Siapa yang memiliki tanda darah itu tidak mengalami maut, ya. Tulah-tulah kemusnahan tidak melewati mereka. Efesus 1 ayat 7. Efesus 1 ayat 7, coba kita lihat dalam perjanjian baru. Ya, kalau bangsa Israel tinggal di Gosen, di sana mereka itu disingkirkan, diisolasi, ya, dikarantina. Boleh kita katakan dikarantina bertahun-tahun, tetapi saudara, akhirnya dalam penebusan ini mereka bisa lewat, tidak mengalami tulah-tulah dan maut. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Jadi oleh darah Yesus saja kita bisa beroleh penebusan. Tanpa ditebus nggak bisa mengalami pembebasan dari penghukuman, tidak bisa mengalami pembebasan dari maut itu. Sebab saudara, tanpa ada tanda darah di Mesir, mereka akan mengalami kematian anak sulung dan kematian seluruh ternak-ternak yang ada. Jadi maut mencari mana yang tidak punya tanda darah. Bapak Ibu Saudara, tanpa salib, tanpa penebusan darah Yesus, maut itu akan mengejar, penghukuman kekal akan terjadi. Betapa kita bersyukur memiliki Allah yang hidup dan berkuasa itu.
Bapak Ibu Saudara, maksud dari Paskah ini kita rayakan. Coba kita baca Ulangan 16 ayat 2 dan 3. Kita Ulangan pasal 12 ayat 2 dan 3. Ulangan 16 ayat 2 dan 3. Maka engkau harus menyembelih kambing domba dan lembu sapi sebagai korban Paskah bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan untuk membuat namanya diam di sana. Janganlah engkau makan sesuatu yang beragi besertanya 7 hari lamanya. Engkau harus makan roti yang tidak beragi besertanya, yakni roti penderitaan, sebab dengan buru-buru engkau keluar dari tanah Mesir. Maksudnya perhatikan saudara, maksudnya supaya seumur hidupmu engkau teringat akan hari engkau keluar dari tanah Mesir. Bapak Ibu, saudara-saudara, kita harus merayakan Paskah supaya kita jangan pernah melupakan pengorbanan Yesus di atas kayu salib Kalvari. Bangsa Israel harus terus merayakan Paskah. Saudara dan saya juga diingatkan, mungkin diulang-ulang, tapi supaya kita tidak pernah melupakan pengorbanan Yesus yang membuat kita bisa diselamatkan. Tanpa pengorbanan Yesus nggak ada keselamatan. Tanpa penebusan, tanpa pengganti untuk dosa-dosa manusia, enggak ada keselamatan. Bukan usaha manusia kita bisa masuk surga, bukan. Tetapi penghukuman itu harus dilaksanakan karena Allah itu adil. Dosa harus dikubur, dosa upahnya maut. Kalau tidak ada penghukuman pengganti, maka semua orang masuk ke dalam penghukuman kekal. Jadi inti dari Paskah sebenarnya supaya kita memiliki pengganti itu. Dan kalau kita diingatkan supaya kita seumur hidup teringat akan bagaimana kita keluar dari dosa, ditebus oleh darah Yesus, menghargai pengorbanan Yesus itu. Bangsa Israel menghargai pengorbanan domba, apa yang Tuhan buat melalui musibah supaya mereka bisa keluar dari tanah Mesir. Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa musibah corona juga Tuhan pakai supaya banyak jiwa-jiwa bertobat. Saya melihat di HP saya bagaimana orang-orang yang ada di Italia itu, mereka di jalan-jalan mengangkat tangan, berlutut, di mana-mana orang berteriak minta supaya Tuhan hapuskan itu sampar penyakit menular ini, saudara, penyakit COVID-19 ini. Jadi saudara, ada cara Tuhan mengingatkan. Kita bersyukur supaya orang-orang datang kepada Tuhan. Kalau tidak demikian, saudara, ada banyak sekali orang-orang yang terhilang. Mereka akan mati dalam dosa-dosa dan tidak pernah memikirkan, seperti orang tua tadi, tidak pernah memikirkan kasih, kemurahan Tuhan yang sudah berlaku dalam hidupnya. Apalagi mereka yang sudah kaya, saudara, mereka merasa hebat dan sebagainya. Tetapi dengan ini, dengan peristiwa ini, semua kita mencari Tuhan dan merasa bahwa kita tanpa Tuhan gak bisa, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur, tetapi kita juga mau supaya berdoa supaya semua virus ini cepat berlalu sehingga penderitaan tidak terlalu berlama-lama. Tetapi biarlah pertobatan, percaya kepada Tuhan, kelahiran baru menjadi nyata setelah peristiwa ini. Tuhan memberkati kita. Nanti dilanjutkan sore, ya, sore jam 4 kita berkumpul kembali bersama-sama. Mari kita masing-masing menyanyikan sebuah nyanyian. Kita akan masuk dalam doa. Dia Yesus telah mati bagiku. Kita nyanyi kor ini, kita resapi dan kita renungkan pengorbanan Yesus yang luar biasa, kasihnya yang luar biasa. Berdasarkan kasih ini dia mau
menyelamatkan saudara dan saya. Dia domba Paskah. Dia yang pilih saudara dan saya sebelum dunia dijadikan. Tapi dia mau saudara dan saya menjadi berkat. Dia pengganti, dia penebus yang sudah menyelamatkan kita. Dia Yesus telah mati bagiku. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya. Damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala saudara berduduk di rumah atau di mana saja, ada Roh Kudus yang hadir bersama-sama. Itu sebabnya datang kepada Dia dengan sungguh-sungguh. Kalau ada keperluanmu, engkau juga bisa berdoa. Sekarang kita berdoa bersama-sama. Saudara tundukkan kepala di tempat masing-masing. Bapa dalam sorga, betapa kami sangat bersyukur kehadiran-Mu Tuhan. Kasih-Mu yang melandasi. Engkau memilih kami, Engkau menebus kami, Engkau yang menyelamatkan kami Tuhan. Engkau menggantikan hukuman yang seharusnya kami terima. Bahkan Tuhan, apa yang Kau alami untuk kami Tuhan, bebas dari sakit penyakit, bebas dari penderitaan, bebas dari kutuk, bebas dari penghukuman kekal. Itu yang Tuhan kerjakan di atas kayu salib Kalvari. Kalau ada anak-anak Tuhan yang sakit, bilur-bilur-Mu pun menyembuhkan Tuhan. Kalau ada yang susah,
susah. Engkau menderita supaya kami bahagia, supaya kami diberkati. Engkau menjadi miskin dan papa supaya kami hidup berkelimpahan. Itulah karya salib yang luar biasa. Biarlah kami Tuhan menjelang Paskah ini mengingat pengorbanan-Mu yang begitu besar. Biar Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami masing-masing. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan melalukan kami dari segala penyakit, dari segala masalah, dari segala kesulitan seperti apa yang dialami oleh bangsa Israel. Bebaskan mereka. Engkau sudah bebaskan mereka dari perbudakan. Engkau bawa kami kepada pertobatan Tuhan, kelahiran baru. Kalau ada yang masih belum bertobat Tuhan, pagi ini Tuhan ingatkan supaya mereka pun percaya, bertobat, lahir baru, terima keselamatan daripada-Mu Tuhan, bersama-sama dengan keluarga. Dan biarlah Tuhan kami hidup berkenan di hadapan-Mu, bersama-sama dengan seluruh keluarga. Kami saat ini juga berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Tolong bangsa ini, tolong supaya bebas dari virus yang sementara melanda dunia ini. Biarlah Tuhan melaluinya banyak jiwa-jiwa yang percaya bertobat, nama Tuhan dibesarkan, dipermuliakan. Terima kasih banyak Bapa dalam sorga. Kami bersyukur buat firman-Mu, kami bersyukur buat kehadiran-Mu dalam hidup kami. Beri kami keberanian untuk tidak takut dan tetap percaya berlindung kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Esther. Tuhan, firman Tuhan sudah kita dengar bersama. Saya akan sampaikan pengumuman jadwal ibadah dan doa seminggu ke depan ini masih kita lakukan lewat streaming IG, Instagram ataupun Facebook. Hari Kamis tanggal 9 bulan 4 ada ibadah doa jam 7 di ruang doa, saudara bisa ikuti. Kemudian hari Jumat tanggal 10 jam 6 pagi kita boleh mengadakan ibadah kematian Tuhan Yesus lewat streaming disertai dengan perjamuan suci. Sementara perjamuan suci ini bisa kita lakukan bersama, dan anggur serta roti sudah kami persiapkan di sekretariat ataupun pastori. Yang sudah daftar nanti bisa ambil. Waktunya saya akan bagi supaya tidak bersamaan datang berkerumun di gereja. Jadi saya akan jadwal siapa-siapa yang bisa datang, kalaupun ketemu bisa ambil di kantor. Saya standby di kantor setiap pagi. Kemudian pelaksanaannya akan kita lakukan pada hari Jumat pagi bersama dengan Bapak Gembala yang akan memimpin. Jadi kami mengingatkan supaya anggur dan perjamuan suci ini dimakan dan dinikmati tubuh dan darah Yesus ini pada saat kita ibadah streaming, dan tetap dipimpin oleh Bapak dan Gembala supaya kita tetap dengar kebenaran firman Tuhan yang menjadi penguat kita. Kemudian itu bisa diambil hari Kamis bisa ambil di kantor. Kemudian untuk telur Paskah bisa dikumpulkan di pastori, telur biasa mulai tanggal 5 ataupun telur asin mulai tanggal 11. Nah, waktu saudara ambil roti perjamuan, bisa sekalian bawa telur ke kantor. Jadi tidak wira-wiri datang ya. Itu saja. Kemudian Minggu ibadah kenaikan Tuhan Yesus pada tanggal 12 masih tetap lewat streaming. Kemudian di sana nanti ada pembagian telur Paskah dan air Paskah. Sedangkan pembagian kita melihat kondisi ya, bagaimana keadaan ke depan nanti. Yang di dalam kota bisa ambil sendiri, yang di luar kota jauh bisa kita antar. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus pada tanggal 12 itu ibadah pengumuman menyusul. Kemudian pengumuman ini atau jadwal ini bisa berubah sewaktu-waktu. Saudara bisa ikuti lewat WA ataupun lewat sekretariat ya, supaya tetap memantau, tetap mengikuti ibadah-ibadah dan kegiatan kita. Itu saja pengumuman. Dan persembahan, karena saudara tidak bisa datang langsung ke gereja atau ibadah bersama, saudara bisa salurkan atau kirim lewat transfer ya. Untuk Bapak Gembala nanti saya akan tulis nomor rekeningnya. Untuk perjamuan persembahan kasih nanti juga akan saya tulis di sana ya. Saudara bisa ada ke Bapak Joni, ada ke Saudari Ayun. Jadi tetap persembahan
persembahan itu sebagai bukti ibadah kita kepada Tuhan, cinta kasih kita kepada Tuhan, ya, supaya Tuhan Yesus tetap memberkati kita dan persediaan makanan di rumah Tuhan tetap ada, ya, supaya itu menjadi bahagian kita. Dan kalau kita sudah terima berkat itu, kita mau juga mengembalikan berkat-berkat itu. Itu saja pengumuman. Kita akan tutup ibadah kita. Bapa, terima kasih satu kali pujian ini.